Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Narsis Naini. Jadi saya bertugas di ruangan ini dari pukul 8 pagi hingga 1 siang nanti ya. Sekarang boleh sebutkan dulu nama serta tanggal lahirnya Ibu. Isril Okvianti, Januari 2005. Oke, udah sesuai ya. Ibu sukanya dipanggil dengan sebutan Ibu apa? Opi. Oke, Ibu Opi. Jadi pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu Opi dari ujung rambut hingga ujung kaki, termasuk juga kepada organ intim Ibu untuk memeriksa hasil jahitan setelah melahirkan Ibu kemarin. Untuk waktunya itu sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu Opi bersedia? Ya, bersedia. Oke, untuk tempatnya kita melakukan di sini saja ya Bu. Baiklah, saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Sudah kembali, kita mulai saja ya Bu pemeriksaannya. Sebelumnya apakah Ibu sudah buang air besar atau buang air kecil? Sudah. Sudah ya. Nah sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada tekanan darah Ibu dan juga pada suhu Ibu ya. Oke Ibu, untuk suhunya itu 36,5 ya Bu. Bu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Permisi ya Ibu. Pada bagian rambut tidak ditemukannya skoma, tidak ada ketombe dan juga rambut berwarna hitam. Permisi ya Bu. Pada bagian wajah tampak simetris. Ibu boleh lihat ke atas ya Bu. Pada bagian konjungtiva anemis dan sklera ipteris. Sekarang Ibu boleh buka mulutnya Bu. Pada bagian mulut tidak ditemukannya karies, tidak adanya sariawan dan mukosa pasien juga tampak berwarna merah. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher ya Ibu. Apakah Ibu merasa nyeri? Tidak. Oke, tidak ada benjolan. Pemeriksaan pada kelenjar getah benih juga tidak ada benjolan. Baik Ibu, kita akan melanjutkan pemeriksaan pada bagian dada Ibu ya. Jadi saya akan mendengarkan bunyi nafas dan juga bunyi jantung Ibu. Ibu dapat bernapas dengan normal saja ya Ibu. Oke, bunyi nafas dan bunyi suara jantung Ibu normal Ibu. Sekarang kita akan melanjutkan pada pemeriksaan payudara Ibu. Ibu sekarang dapat berbaring saja. Baiklah Ibu, kita akan melanjutkan pemeriksaan pada bagian payudara ya Ibu. Terlihat di sini kedua puting pasien terlihat tidak ada lecet dan tidak adanya luka. Ibu, apakah tadi keluar cairan berwarna kuning? Oh, tidak ya Ibu. Jadi itu namanya koserum Bu, itu baik untuk bayi. Untuk mengeluarkannya Ibu bisa pijit-pijit seperti ini ya Bu. Ya, pijit seperti ini mengarah ke atas dan Ibu bisa lakukan pada kedua payudara Ibu. Ibu bisa melakukannya sendiri ya Ibu.
Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Sekarang saya akan meriksa pada tangan Ibu ya. Boleh dilihat Bu, pada tangan pasien tidak ada edem. Nah, sekarang saya akan memeriksa kekuatan otot Ibu ya. Sekarang Ibu genggam tangan saya. Sekarang Ibu lebih kencang, lebih kencang. Ini yang paling kencang ya Bu. Baiklah Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah abdomen atau bagian perut. Di sini kita akan melihat apakah ada striae atau garis-garis halus yang ada di perut Ibu. Dan kemudian jelaskan pada pasien bahwa garis-garis tersebut hal yang normal pasca melahirkan dan akan hilang seiring berjalannya waktu, atau dapat dibantu dengan menggunakan lotion. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada perut pasien apakah ada luka atau tidak. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi ukteri. Pastikan pasien sudah berkemih karena apabila pasien belum berkemih dapat mengakibatkan terganggunya kontraksi ukterus yang dapat menyebabkan pendarahan. Selanjutnya yaitu infusi uteris, yaitu dengan meletakkan tangan kita pada sifisis pubis pasien dan tangan satunya lagi membentuk mangkok sedikit yang diletakkan juga pada perut pasien. Di sini yaitu ini adalah tinggi pubis dari pasien. Sekarang kita tekan dan kita lihat. Di sini kita mengharapkan ukteris dari pasien itu teraba keras karena hal ini menunjukkan bahwa kontraksinya baik. Apabila teraba lembek, kita dapat melakukan massage atau pemijatan seperti ini. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan diaftaksis rectus abdominis. Ibu berbaring saja, nanti perawat meletakkan dua jarinya di bawah pusat Ibu, lalu Ibu boleh mengangkat kepalanya diletak ya. Boleh diulangi lagi ya Bu? Oke, dari hasil pemeriksaan diaftaksis rectus abdominis Ibu dalam rentang normal yaitu dua jari. Nah, perlu diingat bahwa pemeriksaan ini hanya dilakukan kepada ibu yang baru saja melahirkan secara normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada organ intim pasien dan kita jangan lupa menggunakan sarung tangan. Dan kita meminta pasien untuk mengangkat kedua kakinya. Baiklah, di sini terlihat pada pembalut pasien masih terdapat banyak darah. Ini kapan ya Bu terakhir kali diganti? Oh, tadi pagi ya. Di sini kita mengecek pada bagian jahitan pasien apakah terdapat kemerahan dan juga apakah terdapat hemaroid. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah Ibu atau pada bagian kaki Ibu ya. Sekarang Ibu boleh lekukan lutut Ibu, keduanya Ibu. Ya, saya akan bantu buka. Pada bagian kaki ini kita melihat apakah adanya edem pada kaki pasien. Jika ada, kita melakukan penekanan pada kaki Ibu tersebut pada kedua kakinya dan kita menentukan pada grade berapa edem tersebut. Lalu kita melakukan pengecekan apakah adanya varises. Tidak ada ya Bu. Lalu kita juga meriksa refleks dari kaki Ibu tersebut. Permisi ya Bu. Oke, sekarang bisa luruskan Bu. Oke, bagus ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan hormon tes pada kaki Ibu ya Bu. Jadi saya akan menekan pada telapak kaki Ibu. Apabila ada penarikan di bagian sini, Ibu bisa bilang ya. Apakah ada Bu? Tidak ada. Oke, baik. Sebelahnya Tidak ada. Oke, berarti bagus ya Bu. Baik Ibu, kita sudah menyelesaikan semua pengkajiannya ya Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu setelah dilakukan pemeriksaan? Baik. Oh, baik ya Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi nanti sekitar pukul 10 pagi saya akan kembali lagi di sini untuk memberikan Ibu obat. Apabila Ibu membutuhkan bantuan perawat, Ibu dapat menekan bel yang ada di samping Ibu ini ya. Baiklah Ibu, selamat pagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Pagi juga. Saya keluar ya Ibu. Iya. Setelah keluar dari kamar pasien, jangan lupa untuk merapikan semua peralatan dan yang paling penting untuk melakukan dokumentasi.